Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada saudara kita, baginda kita Nabi Muhammad SAW. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang pembacaan hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan siang hari ini memasuki hadis yang ke-21. Ana Abi Umar Sufyan bin Abdillah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qalat qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qala qul amantu billah tsumma istaqim. Dari Abu Amr Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku perkataan tentang Islam yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini adalah terkandung tentang keistiqomahan. Rasanya ketika sahabat Abu Sufyan bertanya kepada Nabi tentang sebuah perkataan yang tidak akan ditanyakan kepada selain Nabi, maka Nabi berkata, berimanlah, atau aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Maka penting bagi kita para jemaah untuk mengetahui apa yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah adalah senantiasa berpegang teguh dengan keimanan, dengan ketakwaan, hingga pada saatnya nanti tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab mengatakan bahwa arti istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus, agama yang benar, tanpa berbalik ke kanan atau ke kiri, mencakup semua ketaatan, baik yang zahir maupun yang batin, juga mencakup semua larangan. Maka ketika kita sudah memutuskan untuk memegang teguh agama Islam, maka kita harus senantiasa berusaha istiqomah dalam agama ini, yaitu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah, dari amalan-amalan saleh, dan juga senantiasa menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah dari berbagai kemaksiatan, juga termasuk kesyirikan, menyekutukan kepada selain Allah. Maka sejatinya istiqomah ini merupakan perkara yang berat dalam agama Islam. Bahkan disebutkan di hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW sampai beruban rambutnya ketika membaca surat Hud dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena di surat Hud itu terdapat sebuah ayat yang berbunyi fastaqim kama
Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, istiqomalah kalian dan kalian tidak akan mampu. Maka seseorang yang mampu mencapai kesempurnaan dalam istiqomah adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka perkara istiqomah ini adalah perkara yang sangat berat. Akan tetapi kita sebagai umatnya, maka kita harus senantiasa berusaha agar kita istiqomah dalam perbuatan, dalam ibadah, dalam perkataan, dalam iman, dan dalam perkara kebaikan. Maka para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa balasan terbesar dari seseorang yang senantiasa istiqomah dalam hidupnya? Disebutkan dalam sebuah surat, sebuah ayat dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, kemudian mereka istiqomah dalam perkataan mereka, dalam iman mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa bersedih. Orang yang senantiasa istiqomah memegang keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan senantiasa diisi oleh kedamaian, ketenangan. Karena disebutkan di situ, janganlah kamu dan janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa bersedih. Maka semuanya orang yang senantiasa istiqomah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai. Dia tidak akan takut terhadap apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut tidak mendapatkan rezeki, tidak takut tidak mendapatkan pekerjaan, tidak takut terhadap permasalahan yang akan dia hadapi. Kemudian yang hadiah yang paling utama dari orang yang beristiqomah adalah fa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah mereka dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Maka para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala terbesar dari orang yang senantiasa istiqomah memegang keimanan, memegang ketakwaan dalam hidupnya hingga akhir hayatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sudah seharusnya bagi kita agar senantiasa istiqomah memegang agama ini, istiqomah menjalankan ibadah, istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan yang terakhir, bahwasanya istiqomah itu tidak dinilai dari seberapa banyak ibadah yang kita lakukan atau kuantitas dalam ibadah tersebut, tidak dinilai dari jumlahnya. Akan tetapi istiqomah adalah meskipun sedikit kita senantiasa melakukannya. Contohnya ketika kita bersedekah, meskipun kita hanya bersedekah dengan 1 biji kurma, akan tetapi kita melakukannya setiap hari, maka itu lebih baik daripada kita bersedekah langsung banyak akan tapi sekali. Begitu pula dengan ibadah yang lain. Kita mengistiqomahkan sholat sunnah atau sholat malam, meskipun hanya 2 rakaat saja, itu lebih baik apabila dilakukan setiap hari, setiap malam,
daripada orang yang melakukannya hanya sekali, meskipun dia melakukannya dengan jumlah rakaat yang lebih banyak. Mungkin hanya itu